Selamat pagi adik-adik semua. Semoga sehat-sehat selalu kita semua. Adik-adik, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana persiapan diri kita untuk mengikuti seleksi, untuk mengikuti tes menjadi calon anggota TNI. Untuk mengikuti seleksi, untuk mengikuti tes, bagaimana caranya menjadi calon anggota TNI. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa kita jangan terpengaruh oleh animo-animo negatif, oleh pandangan-pandangan negatif, sebagaimana yang saya beritahukan pada konten-konten sebelumnya, di mana animo-animo negatif dan pandangan-pandangan negatif itu adalah yang menyudutkan bahwa kita keluarga tidak mampu, bahwa kita bukan keluarga orang kaya, bahwa kita bukan keluarga pejabat, maka kita tidak bisa menjadi anggota TNI. Nah, animo itu jangan diikuti. Oke lah adik-adik sekalian. Pertama-tama yang harus adik perhatikan, pertama-tama adalah diri adik sendiri. Adik pastikan bahwa adik tidak buta warna. Kemudian lagi, adik tidak berkacamata, tidak rabun dekat, tidak rabun jauh. Selanjutnya, adik dalam keadaan sehat, sehat jantung, sehat paru-paru, sehat fisik. Itu bisa adik cek sendiri dengan istilahnya KIR kesehatan di rumah sakit. Kemudian lagi adik ukur tinggi badan. Apabila adik yang laki-laki tinggi badannya 155 cm atau yang perempuannya tinggi badannya 150 cm. Saya ulangi, apabila adik sebagai laki-laki tinggi badannya 155 cm atau ke bawahnya, atau yang adik perempuan apabila tinggi badannya 150 cm ke bawah, hal itu mutlak ketika diseleksi tidak diterima sebagai pendaftar calon anggota TNI. Jadi adik rubah mendaftar ke usaha lain saja, misalnya ASN gitu. Oke lah. Setelah adik periksa dan hasilnya bagus, periksa di rumah sakit tadi dan hasilnya bagus, adik cari informasi. Informasinya informasi resmi, misalnya dari Kodim maupun dari Koren, atau pengumuman dari yang bisa dilihat, pengumuman resmi di koran yang tersebar diumumkan. Dari sana adik perhatikan limit tanggal terakhir pendaftaran. Isi pengumuman itu adik perhatikan semua. Ijazah yang diperlukan. Dari ijazah yang diperlukan, ijazah SMA, jurusannya diperhatikan, jurusan apa-apa yang diperlukan. Andaikan disebutkan dari SMA, jurusan matematik, jurusan fisika,
ataukah jurusan IPA. Demikian juga andai dari SMK. Dari pengumuman disebutkan SMK jurusannya, SMK jurusan mesin, SMK jurusan, tetapi apabila adik adalah tamatan SMK jurusan tata boga, itu sebaiknya meragukan untuk menjadi calon anggota, karena tata boga itu ada bagian-bagian tata boga kecantikan. Maka di sana karir adik lebih terfokus kepada tata rias, bukan sebagai mendaftar anggota TNI. Nah, jurusan untuk SMA maupun SMK tadi adik sesuaikan dengan ijazah adik. Kemudian lagi adik lihat lagi dari pengumuman pendaftaran itu ukuran tinggi badan yang diterima. Sedapat mungkin tinggi badan adik lebih beberapa sentimeter, apakah lebih 2 cm ataukah lebih 3 cm daripada yang ditentukan oleh pengumuman itu, baik adik sebagai laki-laki maupun adik sebagai perempuan. Selanjutnya lagi, adik ikuti syarat-syarat administrasinya. Diperlukan surat apa-apa, keterangan apa-apa yang diperlukan, yang diumumkan dari pengumuman itu. Nah, adik perhatikan limit tanggalnya, jangan terlambat untuk mendaftar. Kemudian lagi, untuk diri adik pastikan bahwa adik bukan pengguna narkoba. Adik tidak menggunakan minuman keras atau miras. Ya, adik tidak menggunakan narkoba, bukan pemakai narkoba. Adik tidak menggunakan minuman keras atau bukan miras. Adik perhatikan lagi keadaan fisik adik. Dalam hal olahraga, adik harus bisa berenang. Untuk TNI bagian apapun, berenang itu termasuk akan dites juga. Walaupun andai kata adik berminat ke menjadi calon TNI Angkatan Udara. Angkatan Udara juga diseleksi bisa berenang atau tidak. Nah, perlu adik ketahui, sebagaimana saya bilang animo negatif tadi, termasuk bukan keluarga kaya, kemudian lagi termasuk ada animo mengatakan memberi uang. Dalam hal penyelesaian administrasi yang kita persiapan, memang kita mengeluarkan uang bukan untuk panitia calon penerima pendaftaran, bukan untuk panitia calon seleksi pendaftaran TNI, tetapi biaya yang kita perlukan untuk biaya administrasi, misalnya membuat surat keterangan sehat di rumah sakit, kita pasti membayar, karena keterangan sehat di rumah sakit tidak ditanggung oleh BPJS, keterangan sehat rumah sakit kita bayar. Kemudian keterangan lain dari kantor camat maupun kantor lurah maupun kantor kepala desa, itu ada ketentuannya untuk kita membayar. Apalagi di dalam keterangan kita yang menggunakan materai, misalnya surat pernyataan izin orang tua. Surat pernyataan izin orang tua biasanya diperlukan bermaterai. Nah, materai itu kita harus membayar. Tidak ada materai gratis, jadi kita keluar duit lagi. Banyak hal-hal dalam kelengkapan surat-surat administrasi kita memerlukan uang. Nah, uang itu bukan berarti uang sogok, bukan berarti
uang pundi, tetapi memang uang syarat-syarat untuk keperluan administrasi. Selanjutnya lagi, dalam keadaan untuk olahraga, adik bisa melakukan pelatihan diri adik, berkemungkinan minimal selama 6 bulan atau 7 bulan. Dan apabila sehari-hari adik bukan orang yang hobi olahraga, orang yang tidak suka olahraga, maka adik harus melatih diri adik sudah kira-kira setahun atau 2 tahun untuk melatih olahraga, baik pun olahraga renang maupun olahraga skojam maupun olahraga lari, olahraga maraton, olahraga rikstok, olahraga koprol, olahraga backroll, dan berbagai macam lagi olahraga yang nanti akan diseleksi pada kita setelah pendaftaran kita diterima oleh panitia calon anggota TNI tersebut. Nah, seleksi itu keadaan olahraga kita diperhatikan apakah cukup syarat atau tidak. Latihannya oleh karena adik tidak hobi olahraga, tidak biasa olahraga, berkemungkinan adik melatih diri lebih dari setahun. Adik-adik sekalian, dari penjelasan tadi, maka yang perlu dipersiapkan adalah diri adik sendiri dan oleh adik sendiri, bukan oleh backing, bukan oleh duit, bukan oleh uang. Persiapan itu adalah diri adik sendiri. Melatihnya adik sendiri. Sekuat apapun backing tidak akan mampu apabila membantu kita, apabila kita tidak bisa berenang. Sebanyak apapun uang tidak akan mampu membantu kita apabila kita seorang pemakai narkoba, seorang pengguna minuman keras. Apabila kita seorang pengguna narkoba ataupun pengguna minuman keras, tidak ada gunanya bermainan uang ataupun permainan backingan. Jadi adalah terletak pada diri adik sendiri, cukup syarat atau tidak. Adik-adik sekalian, pastikanlah adik-adik cukup syarat seperti yang saya uraikan tadi. Adik-adik sekalian, kiranya cukup sekian dulu untuk sementara ini. Lain waktu lebih mendetilnya saya sambung pada konten berikutnya. Mudah-mudahan adik dapat mengerti, adik memahami. Selamat pagi adik-adik. Semoga sehat-sehat terus. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, jangan ikuti animo negatif. Jangan ikuti pandangan-pandangan negatif.